Hikayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna asnafama mengkonuli sak temene pira-pira wernane pantane kelompoke pira kelompoke perkara utawa pantan bihi kang iku dalem ma'az zuhdu te zuhud. Ada kategori Suma inna asnafa mal mongkone sak temene pira-pira pandan to wernane. Perkara bihi kang iku dalem ma'azutu saya zuhud kategori hal-hal yang dizuhudi. Sing wong ora apik ora kumantil-mantil. Takadu iku parek hampir takhruju metu apa mungkun asnaf. Takadu iku parek apa asnaf takhruju iku metu apa asnaf metu anil hasri saking den itu bagian-bagian yang perlu dizuhudi. Hampir-hampir tak terbilang banyak. Waqad dzakara nutur Allah subhanahu wa taala fi ayatin dalam ayat wahidatin kang siji nuturake sab'atan ing 7 minha saking asnaf. Waqala muqaddas Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Zuyina den paes-paesake linnasi kedue manusa apa hubbus syahwati seneng pira-pira kekarepan syahwat penyenengi pira-pira kasenengan minan nisa'i kang tersake pira-pira wadon wal banina lan pira-pira anak lanang wal qanatiri lan pira bondo kang akeh al muqantarati kang den gedhongi disimpen di gedhong minadzabi kang tersake emas wal fiddati lan perak wal khayli lan jaran al musawwamati kang den paes-paesi dihias. Artinya kendaraan yang bagus. Wal an'ami lan raja kaya hewan-hewan piaraan. Wal harthi lan kuku kebun tanah. Zalika mata'ul hayatid dunya. Zalika temungkon kabeh ku mata'ul hayatid dunya.
bondone atau kasenengane urip ana donya. Sumaradahu mongko balekake sapa Allah ing qaluhu ing dawuh Allah. Yang 7 tadi dibalake fi ayatin dalam ayat ukhra kang liya ila khamsatin maring 5. Dari 7 ini oleh Allah diperkecil menjadi 5, dipadatkan, diringkas. Faqala mongko dawuh sapa azza wa jalla Allah azza wa mulia Allah wa jalla maha kuwasa Allah dawuh Allah ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun. Ilamu rasira kabeh annamal hayatud dunya sak temene urip ana donya iku la'ibun dolanan. Wa lahwun lan tegese lelahan. Lahan ya sesuatu yang tidak bermakna. Lahu lahun wazinatun lan pepaes hiasan watafakhurun lan bungah-bungah kumedi kebanggaan benakum antara sira kabeh. Wataka turun akakan fil amwalin dalam beberapa bondo wal auladi dalam beberapa anak. Jadi yang 7 tadi dijelaskan secara detail materinya, ini kan sudah mengarah kepada pengaruhnya. Dampak negatifnya. Sumaradahu mongko nimbalake sapa Allah ing kaulahu Allah taala ndurin wa fi maudhi'in dalam panggonan akhara fi dalam panggonan akhara kang liya panggonan akhara minal Quran dibalake ilasna ini maring loro 5 diringkas 7 diringkas 5 diringkas lagi 2. Qala Allah taala innamal hayatud dunya innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Innamal hayatad dunya ambesane utawi urip ana donya iku la'ibun dolanan wa lahwun lan lelahan. Tumarja mau nimbalake meneh sapa Allah al-qula kabehane. Dibalake ila wahidin maring siji fi maudhi'in dalam panggonan ayat akhir kang liya. Qala Allah taala wa nahan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahalan nyegah sapa wong an-nafsa ing nafsu. Nafsu cegah 'anil hawa saking kekarepan. Allah Painal jannata kang sak menes swarga hiya jannah iku al-ma'wa panggonane ngungsi tempat kembali. Paham? Man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Fal hawa mengkuti hawa iku lafdzun lafadz yasma'u kang ngumpulake lafadz jami'a khuduzin nafsi ing sekabehane pira-pira bagiane nafsu. Itunya dalam dunia. Ada apa mana-mana yang cenderung khuzuzun nafsi yang mengarah kepada keinginan-keinginan nafsu, maka disebut dengan hawa. Bayang bagi mengkosayuki apa yakuna yang tak ada apa zuhud fihi dalam hawa. Apa sing dorongan nafsu itu. Ayat Nabi mengatakan a'da atuwika an-nafsul lati baina jambaika.
musuhmu yang paling berat itu ya nafsu yang ada di dalam dirimu. Atau saat Nabi perang Badar menyebutkan bahwa kita pulang dari perang kecil yang akan menuju perang besar, ilal jihadil akbar. Katanya wama jihadil akbar, apa jihad lebih besar Nabi? Jihadun nafsi, memerangi nafsu. Ya, orang itu hidup, kita hidup ini sebenarnya hanya pengendalian nafsu. Orang bisa mengendalikan nafsu, ibaratnya sudah berjalannya lurus. Yang sepanjang sulit itu ya angel mengendalikannya. Karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan, cuma ditekan, dibatasi. Nah, untuk semacam itu tidak bisa dengan cara instan. Wis ini langsung jadi ini, tidak bisa. Artinya kalau sama dengan kita menghilangkan kebodohan, belajar, tidak bisa. Setahun belajar, kita ya harus tunggu zaman. Perang perjuangan panjang. Yang perintah belajar itu ya minal mahdi ilal lahdi. Tanpa adanya ilmu, seperti dalam yang di sini termasuk Imam Mu'tabar, Imam Ghazali, baik secara ilmu maupun amal. Kadang-kadang kita mungkin ya, ketoke kaya wis kelawan nafsu, janjane malah justru terjebak nafsu, mungkin bisa jadi. Jadi sehingga dawuh Nabi, dawuh Allah menyebutkan wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dalam dunia ini buta, artinya tidak mengetahui sama sekali sepak terjang nafsu dalam dirinya, bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat akan lebih buta lagi. Dan wadhallu sabila, sesat jalannya. Jadi kita butuh kepekaan agama itu harus diupayakan, dilatih. Walaupun betapa sulitnya. Makanya seperti ada dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ada cara orang dalam tasawuf itu ada toriko dan sebagainya. Itu dalam rangka juga membatasi dan membatasi gerak dari nafsu. Ya, nafsu kalanya kalau dengan orang yang sudah istiqomah, sudah stabil di dalam kegiatan kesehariannya. Stabil itu otomatis dengan beberapa cara istilah cara wong penataan yang sudah baik. Cara sholat saja itu kita sholat kadang-kadang kan kita kan masih belum stabil. Orang jamaah kalau sudah terbiasa jamaah, dia tidak akan terpengaruh apa-apa. Berangkat asal berangkat. Jadi nafsunya sudah membiasakan. Tapi kalau coba saja kalau kita tidak pernah terus jamaah, rasanya kayak yoyo. Gampang, sambil juga gampang kepengaruh. Langsung sekomah api-api arep pengen jamaahnya berhubung burung klino. Pedok kancane terus kancane rak jamaah. Pas rasane gitu.
untuk gerenge sing beda. Ya karena belum stabil. Kalau sudah menjadi kestabilan ya orang itu anggar bladuk, suwi-suwi ya tekan dalane. Bahasanya orang tua gitu. Melaku akan melaku teko dalane. Rakakan utak adik, rakakan korenah. Wal hasilu teh hasile anna zuhda sakjane zuhud iku ibarat tetembungan ungkapan anir robati saking demen. Andoh saking demen. Ungkapan untuk menjauhi kecintaan atau menjauhi kesenangan an khududin nafsi saking pira-pira bagiane nafsu kulihas kabehane khudud. Apapun yang bersifat dorongan nafsu itu dijauhi, itu namanya zuhud. Ilama maring perkara. Wa kaum taimai ku khairun wa bagus min hadin bang khududun nafsi. Ilman karena ngerti atas dasar ilmu ngerti bi annal matruka kelan perkara kelan sak temene perkara kang den tinggal iku haqirun ino bil idofati kelawan den sendekake dicandarkan ilal makhudi maring barang kang den alap barang kang den ya wong sing ate dhewe-dhewe ya mulai dari pelatihan, mulai dari yang rendah sampai tingkat pol misalkan. Jadi kenapa ada orang-orang sebagian orang-orang yang termasuk sampai ya walaupun ya dalam satu sisi mau menyebutkan sebagai sunnah Nabi nikahan, tapi ternyata ada orang yang tidak nikah. Di situ ada namanya Mbah Musafa. Itu ya tidak garwo, tidak beristri sampai terkenal sebagai seorang aulia. Karena kalau orang-orang macam itu memang dari konon ceritanya itu dari kecilnya sudah mengarah ke sana. Ada yang sifatnya ilmu itu ada namanya ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu itu hanya dua itu. Muamalah itu yang lewat cara perjuangan amal usaha muamalah. Ada yang mukasyafah itu ibarat ya cara wongnya untuk ulung wong bejo. Walam murosiro ana usul kelakuan iku kot yudhonu. Kot yudhonu terkadang dinyono. Apa anna tarikal mali satune ninggal bondo iku zahidun. Anna tarikal mali wong kang ninggal bondo iku zahidun wong kang zuhud. Ada dugaan bahwa orang yang zuhud tidak menginginkan harta sama sekali. Yang walesa orang-orang perkara kang bener. Ayalaisa al-haqu ora ana apa perkara kang bener al-haq iku kadzalika kaya mengkono tarikun lil mal zuhdun. Yang benar bukan begitu. Jadi sini zuhud kok ora seneng dunia sama sekali enggak. Karena fa in taraka mongko lamun
Fa inna tarkal mali. Ya Pak. Fa inna tarkal mali mongko sakmene ninggal bondo. Jadi dia karena tidak menginginkan harta wa izharul khusunati lan mertelake khusunah apa cara kasar utawa ino kehinaan kasar pakaian sing saanane iku sahlun gampang alaman ing atase wong ahabba kang demen tepeman almadha ing den puji bizuhdi kan zuhud. Artinya aku ninggalke harta berpakaian yang sangat sederhana itu mudah saja kalau orang punya motivasi ujian. Istilah orang takabur itu tidak harus orang punya kelebihan cara wong hartanya, kekuatannya tidak. Ada orang lemah pun bisa jadi takabur karena ini tadi. Bala Buddha balik ora atau wajib apa minaz zuhdi zuhud fi khududin nafsi dalam pira-pira bagian nafsu. Jadi intinya pada menjaga dorongan-dorongan yang bersifat nafsani, bangsa nafsu. Ini saya sampaikan. Jadi motivasinya masih belum benar itu mesti akan kelihatan ketika terjadi hal yang sebaliknya. Karena wonge ya kan metoke aluse. Suatu ketika dijajal orang terima lah itu berarti masih dijajal masih merasa dia tidak menerimakan suatu perbuatan terhadap dirinya, berarti masih ada dorongannya masih ada. Yang bagilan sayukyo, jadi terutama spontanitas. Untuk menguji hal macam ini kadang-kadang spontanitas. Nah, waktu dawa itu masih mungkin orang itu masih bisa ngempet. Tapi spontanitas itu paling berat. Sabar spontanitas. Seperti kemarin saya sebutkan itu orang wanita yang menangis kemudian diingatkan Nabi itu. Hanya Nabi menyebutkan as-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran yang baik itu ya ketika pertama kali tertimpa musibah itu spontanitas. Kita diperlakukan buruk, spontanitas kok kita bisa sabar, bisa rendah hati, wah itu berarti sudah menjadi malakah, sifat yang tertanam dalam diri kita. Diantem mungkin rasanya ya orang bales, tapi perasaannya marah. Walaupun lama-lama hilang, ya lama-lama hilang ini berarti ya unsur spontanitas. Wayang bagilan sayuki apa ayu amila yento tanggenan berpegangan, bertumpu sop azah itu wong kang zuhud fi batinihi dalam batine zahid ala salasi alamatin yang saya telung berapa tondo. Dalam kitab-kitab akhlak tasawuf itu dia lepas membahas masalah zuhud.
Karena ini termasuk kunci yang paling menentukan dalam amal. Ya, dalam bahasanya orang ahli akhlak, la amala arja min amalin min qalbin zahid. Tidak ada amal yang paling bisa diharapkan untuk diterima min qalbin zahid dibanding amal yang muncul dari hati yang zuhud. Artinya kalau amal itu masih dibarengi hati yang belum zuhud, kecenderungan ditolak amalnya lebih besar. La amala arja min amalin yakhruju ya min qalbin zahid. Tidak ada amal yang lebih bisa diharap kecuali yang muncul atau keluar dari hati yang zuhud. Al-ulat yang kawitan. Minimal kita secara ilmu itu kita belajar, berjalan seiring masa. Kadang-kadang calon ngaji di wong tua. Nah, dia berapa pengen jadi wong tua, para Arab jadi wong tua, Arab jadi nom terus. Jadi ilmu ini dulu nanti dicake pelan-pelan, diterapke pelan-pelan. Al-ula ingkang kawitan iku Allah yafraha yen ora bungah. Ora bungah sapa wong bimaujudin kan perkara kang maujud yang ada, wala yahzana lan ora susah sapa wong ala mafudin ing atase perkara kang ora ono. Jadi orang zuhud yang sudah mapan, tidak bangga dengan apa yang dimiliki dan tidak susah dengan yang tidak dipunyai. Jadi normal kalau nafsu itu tumakninah, nafsu mutmainnah. Tapi kan bertahap. Ini kemarin yang dijelaskan di depan, mulai dari nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, atau dia ada lewat musawilah, ada nafsu mutmainnah, munggah mana nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, itu terus makin tinggi, makin tinggi. Fama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala likaila tak sau drapun ora susah sapa sira kabeh agar kalian tidak susah ala main perkara fatakum kampot apa main sira kabeh. Pot itu tidak bisa diperoleh, kelangan ketelanjur kasep ora itu tidak bisa dikuasai. Agar kamu tidak susah dengan apa yang tidak kamu peroleh. Wala tafrahunan ora bunga sira kabeh bima kelan perkara atakum kang paring sapa Allah ing sira kabeh. Dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang diberikan Allah menerima. Gembira yang sifatnya kurang positif, nah gembiranya sebagai bentuk kesyukuran yang baik. Jadi sifatnya ini semacam gembiranya nafsu. Kalau bahasa pakai tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak mencintai orang-orang yang senang dalam hati min hududi nafsi. Asalnya itu teka mimpi dewi ko ayas tawa yang to podo. Indahu dalam sandingi wong sing zuhud. Apa zamuhu
wong kang modo wong kang mencela wong, wa madhihu lan wong kang muji to ngalem wong. Ada orang mencela, ada orang memuji, itu perasaannya sama. Dilem ya ora, bangga ora, seneng, dipodo ya ora, serik. Dia biasanya aku ora seneng dalam malam. Tapi kalau dicela nak marah berarti dia seneng dilem. Ciri-ciri ini kebalik. Kondone muni seneng dilem, tapi nak dicela kok marah, berarti yo seneng dilem. Hal-hal macam ini kan tidak punya sikap batin, jadi tidak bisa diwujudkan bahasa. Asal satu tu yang mental itu ayakuna yang tak ono apa unsuhu, aring wong aring itu terhibur, kenyamanan hati. Ayakuna yang tak ono apa unsuhu aringi wong, kenyamanan hati wong itu billahi kan Allah Taala. Jadi ora tergantung makhluk sama sekali. Yang tingkat tinggi ya ukurannya tadi saya katakan. Tahapannya itu beda-beda. Tapi secara inti ya, unsuhu billahi Allah Ta'ala. Wal ghalibu kang kaprah yang menguasai, sing kelindih. Ala qalbihi ngetes atine wong iku halawatu taati, manise taat. Itu nak ngadepi barang sing apik, rasanya nyaman. Ini ada bahasa Nabi man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu wa huwa mu'min. Sapa wong sing amal apik itu membuat dia nyaman rasanya. Wa sa'athu sayi'atuhu, sedangkan amal buruk membuat dia susah. Artinya tumindak apik dia senang, tumindak elek merasa susah. Itu tanda wa mukminun, tanda orang mukmin. Orang Jogo cuma kok sing elek kok kita bangga, itu kesalahan. Itu satu cacat hati lah. Pedunggahke meneh kadang-kadang sampai makanya termasuk kalimat-kalimat yang sering kita pakai yang dituntunkan Allah maupun Rasulullah. Itu kita yo nggunakne kudu hati-hati. Contoh misalkan alhamdulillah. Itu zikir, kalimat-kalimat zikir yang baik. Ujung asik alhamdulillah itu digunakake perkara sing elek. Seringnya kita sampaikan atau orang sing perilakunya buruk meninggal dunia, alhamdulillah. Jangan gunakan itu. Jadi alhamdulillahnya gunanya untuk terus seakan-akan merasa atas sesuatu keburukan orang lain. Sampai orang cerita ada ketika yang saya sini orang ini naik mobil, kemudian mobilnya berhenti. Tiba-tiba itu ada suara dur, apa kayak ban pecah. Nah itu kok mobil di belakang kita, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Koyo-koyo kan bukan mobil saya. Alhamdulillah itu mobil ini. Berarti kan mengalhamdulillah ini dalam alhamdulillah ya atas musibahnya orang lain. Itu sampai tidak berani. Ketika mau mengucapkan alhamdulillah tidak jadi ya.
Itu termasuk Mbah Soleh Darat itu dalam bukunya macam itu. Jadi kalimat alhamdulillah cuma gunakan sebagai bentuk pelampiasan atas seakan-akan kesenangan kita, tapi di bawah itu ada penderitaan, ada kesedihan orang lain. Alhamdulillah orang aku sing kena, ibaratnya kan itu. Ya kaya-kaya itu satu hal yang wajar, tapi ya, jadi penggunaan bahasa itu kita itu berusaha dilatih untuk hal yang kita punya itu kita mertelakan niat wal ikhlas wasidqi lan teman jujur teman. Bentuknya sidku digandengkan belakangnya. Sidku itu sebenarnya masih, jadi ikhlas itu masih butuh lagi sidik. Ikhlas masih lebih tinggi lagi sidikin. Asidikin orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ada istilah apa dalam kalimat? Al-nasu kulum halka illal amil ilal alim. Orang itu akan rusak kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna ya halka illal amilun. Orang yang berilmu pun akan rusak kecuali yang beramal. Ilmu tidak diamalkan, rusak kecuali yang mengamalkan. Wal amiluna, orang yang beramal pun akan rusak. Illal mukhlisun, kecuali yang amal tapi karena ikhlas. Wal mukhlisuna kaidah siddiqun. Mungkin orang yang beramal ikhlas pun masih akan rusak kecuali orang yang benar-benar siddiq. Maksudnya bahasa nanti. Wal ikhlasi wasiddiqi. Dan masih tambah lagi wasiddiquna ala khotorin. Orang-orang yang jujur, yang teman pun masih dalam tanda petik. Karena apa? Masih di bawah insya'a wa insya'a. Allah itu kan insya'a azaba wa insya'a ghafara. Apa? Allah ngersake ora. Kan Allah kan tidak bisa dipaksa dengan apa? Dengan amal orang. Oh, ini ngamal apik kudu tak lebone swarga itu ngomong Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak berani. Walaupun orang berbuat baik, Allah memasukkan ke neraka lah kan. Wong soleh filku itu hak Allah Taala. Semua itu hamba Allah, makhluk Allah. Sesuatu yang dikuasai Allah, terserah Allah. Wasiddiquna ala khotorin. Orang-orang yang siddiq pun masih dalam kekhawatiran. Oke, masuk bab kemarin itu bab khauf, bab rasa takut. Fadilatul niat itu kita lagi keutamaan niat. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbilan sabar sira, betahno sira nafsaka ing awak sira. Ing nafsu sira. Bahasa nafsu kadang-kadang gunakan awakmu, dan maksudnya di nafsu ya ada dalam dirimu. Ma'aladina sabari wakai ya ta'una kang podo ibadah, podo nyembah. Sapa ladina rabbahum ing pangerane ladina bil ghadati dalam waktu sore wal asyi lan waktu esok bil asyi lan waktu sore. Artinya yang gambaran sore pagi itu maksudnya mulai sholat yang pagi sampai sholat
subuh sampai nanti berputar. Yuriduna kang ngarepake utawa yuriduna kang ngarepake sepaladina wajahu ing zati Allah taala utawa ing ridane Allah. Nanti betahno nafsu awakmu bersama orang-orang yang beribadah yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan zat Allah. Itu artinya niatnya. Waqala Allah Ta'ala iyurida islahay ada niat. Iyurida lamun ngarepake sapa karone lanang wadon. Islahan ing islah ing rukun. Yuafik moko bakal paring pitulung Allah Subhanahu wa taala bainahuma antarane lanang wadon. Kalau mereka menginginkan kebaikan, Allah membantu mereka. Al-muradu tekan den karepake bitil kal iradati kram kono iradah iyurida. Nek ngarepake yang dimaksud hiya al-iradah iku an-niyatun niat. Kalau mereka punya niat ingin rukun ya, bersatu kembali ya, niat. Jadi iyurida ngarepake maksudnya niat. Waqalan terus pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bisnillahi perkara niatiku innamal a'malu bisnillahi sae pira-pira amal iku binniyati tetap kelawan pira-pira niat. Nah, tidak ada amal-amal yang sah kecuali dengan niat. Tapi sesuatu itu mesti ada pengecualian. Orang kabeh sebab ada amal-amal yang tanpa niat jadi. Memang amal-amal yang membutuhkan niat, terutama amal-amal ibadah mahdhur. Ibadah sosial maupun mahdhur kan harus niat. Kamu memberi seseorang anggap asalnya itu ora diniati macam-macam jadi. Walikul imri'in lan kudu ya sesuatu mesti ada pengecualian. Mikul risain mustasnaya. Walikul imri'in lan kudu saben-saben awak-awakan setiap pribadi utawi perkara nawakan niat sapa kulum ri'in. Bagi setiap pribadi apa yang diniatinya. Paman mongko disapen iku kanat ana apa hijratu iman. Gambaran amal yang ada niatnya. Karena tono hijratu iman iku ilallahi mare Allah taala wa rasulihi fa hijratu mongko hijrah wong iku ilallahi mare Allah wa rasulihi. Maka nilainya pun ya hijrah pada Allah taala. Waman kana dan waman sabana kana ana sapa man itu kana tono hijratu iman iku ila dunya mare dunya. Untuk memperoleh dunia sibuha kang peroleh asal bayusi bukan merkoleh sapa wong hak ing dunya ketika hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya yang ingin dia meraihnya yusibuha awi meraten to wadon yang huwa kang bakal nikahi sapa wong ing imro'ah awi meraten to wadon yang huwa kang bakal nikahi sapa wong ing imro'ah atau untuk wanita untuk dia nikahi maka apa hijratuhu mau te hijrah wong iku ilama maring perkara hajar ka hijrah apa wong ilahi maring ma artinya hasil hijrahnya ya apa yang dia peroleh. Nah, sekarang bahasa-bahasa yang jadi gembar jadi viral kan bahasa-bahasa hijrah itu. Kalau keliru niatnya ya keliru menyimpang. Konversinya kalau konversi yang salah ya akan salah. Karena kasus dulu ini, waktu Nabi zaman hijrah Nabi itu ada orang yang dia sudah
Cara wong duwe pacar lah. Sing disenengi kok dia sebetulnya tidak ingin hijrah. Tapi berhubung sing disenengi wanitanya ikut hijrah, dia akhirnya hijrah karena ngentotke malah dia tidak hijrah, sementara wanitanya hijrah. Oh jangan-jangan kalau kenalan lah, dikenalan sampai PRT, tak kecekel aku, tak tut nih hijrah. Akhirnya hijrahnya ilam ra'atin yang kehuha, demi wanita yang ingin dinikahinya. Ya itu aja memang akhir dinikah dia, tapi kan itu pahala hijrahnya hilang, itu ya dibujuk mau. Wafi hadis Anas lan dalam hadis Anas bin Malikin lama kharaja utai dawuh lama kharaja nalikane miyos metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabukin dalam perang Tabuk. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi inna bil Madinah tidak temen ikut tetepan ana Madinah. Di Madinah itu akwaman ono pira-pira kaum ma kotokna kang ora nempuh kita. Kotok asalnya motong, artinya menempuh. Ma kotokna kang ora nempuh kita wadian melewati cara perjalanan yang menempuh melewati wadian ing jurang lembah. Yang kita tidak menempuh suatu lembah walawatok dan orang ngidak gitu ya artinya sama ya, artinya menempuh ngidak itu ya lalui mautian inggon ngidak melalui tempat yang dilalui ya itu kang jadi muring sepal kufar artinya kita tidak menempuh suatu perjalanan, suatu tempat di mana yang membuat orang-orang kafir marah, karena orang-orang Islam dalam perang. Wala anfaqna orang menginfakake kita nafakotan ing nafakoh. Wala asobat nalan orang ngenani kita apa masotun keluwen. Rasa lapar illa syarafuna angin padha barengi sapa kaum akwaman dadi nak ing kita illa syarafuna angin barengi sapa kaum nak ing kita fi dalika dalam kono niku qotokna wa watokna wa anfaqna wa asobatna fi dalika dalam kono tingkah kabeh. Artinya ketika Nabi dan para sahabat menempuh perjalanan untuk membuat orang-orang kafir marah hatinya ya untuk memarahi mereka dengan di situ bekal dengan angfakna nafakatan artinya dengan bekal karena perang juga ada perbekalan wal asab nama masatun dengan suatu kondisi yang kadang-kadang sampai kelaparan. Ada kaum yang mereka itu bersama kita. Wahum taimu akwam iku bil Madinatin dalam kota Madinah. Qalu padha matur sapa sahabat, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Walaisu ma'ana. Wa kaifa hale kaya apa dzalika temukono tingkah? Ya Rasulullah walaisu hale ora ana sapa akwam, walaisu hale ora ana sapa kaum iku ma'ana sartane kita. Kok saged kan Nabi? Mereka tidak bersama kita, tapi kok mendapat pahalanya seperti kita yang berperang. Qala dawuh sapa Nabi, habasahumul udru. Habasahum ngeker atau menahan ing kaum. Apa al udru kaum? Apa al udru udur persaben alasan. Mereka punya alasan. Mereka tidak bisa berangkat bersama kita karena ada sesuatu. Tapi fasyaraku mongko barengi sapa kaum bi husnin niati kan bagus niat. Jadi mereka sebenarnya kalau tidak ada udzur mereka akan berangkat seperti kita. Mereka niatnya sudah benar. Tapi berhubung karena udzur mungkin karena tidak ada biaya sehingga dia bisa
ikut berperang atau mungkin karena sakit, maka niatnya itu sudah dianggap sama dengan orang yang berangkat perang. Pasyaraku bi husni niat, pasyaraku membarengi sapa kaum, nanti barengi dalam pahalanya kotok nawadian dan seterusnya niku bi husni niati kelan bagus niat. Nonton niatnya bagus, makanya orang Islam kan banyak kesempatan seperti kemarin. Apapun terserah niatnya. Waqalan dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atu bakal dentangake. Yub'atu bakal dentangake sapa kullu abdin saben-saben kawula setiap hamba. Alama ing atase niat. Mata kang mati sapa abdin alaihi ngema. Wong kuwi sok dibangkitkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ngomong istilahnya kon menjadi apa-apa itu menjadi pakulinan. Cara wong kuno kowe pengen mati apa dalam kondisi apa itu terserah. Kowe pengen mati lagi ngaji, yo sing seneng ngaji. Karena dibangkitkan, ketika dibangkitkan itu kamu akan digolongkan orang-orang yang seneng ngaji. Kowe pengen mati sebagai orang yang seneng Al-Quran, yo sing seneng deres Al-Quran. Wong tuwa arane. Karena nanti orang akan dibangkitkan sesuai dengan yang diniati dalam hidup. Maka keistiqomahan, keajekan itu dilatih mulai kudu duwe program latihan terus. Wa fi hadisnya dalam hadis Abi Hurairah dalam hadis Abu Hurairah man tazawwaja utai dawuh man tazawwaja. Man tazawwaja sabareng tazawwaja menentukan pentingnya ya. Man tazawwaja tazawwaja ngrabi sapa man imra'atan ing wadon ala sodaqin ing atase mas kawin. Dengan mas kawin sekian tapi mu'ajjalan yang gunain. Mu'ajjalan yang hamzah. Mu'ajjalan dengan ditunda. Saya niat menikah ini dengan mas kawin 1 miliar, tapi kalau bayar 10 tahun kas. Ditunda. Tapi huwa dia menyatakan itu, tapi huwa halite wong iku layani ora niat sapa wong, ora niat ada ahu ing nguwahi mas kawin. Ora niat arep ngeki mas kawine, tak hapusi wae ben. Niate wis tidak akan memberi dia. Mau fahuwa mongko teman iku zanin kaya wong kang zina. Aku bilang dan. Jadi kalau hanya sekedar tidak dibaca itu tidak apa-apa, itu sah. Misalkan orang mau nikah, kabil lu nikah atau sudah sah. Loh kok tidak menyebutkan mas kawin? Loh nak kawin mas kan disebutkan, tidak disebutkan itu juga sah. Cuman ya, tetap bayar, tetap main, tapi nangune apa mahrul misli, mas kawin umumnya. Jadi orang disebutkan tetap sah, akadnya tetap sah sebutnya, tapi cuman kudu nyekane itu ukurannya nyekane piro ya mahar misli tadi itu. Jadi ternyata kok ijab kabulnya sah, cuman dia tetap bayar, cuman ukurannya bayar sepiro. Kan biasanya disebutkan gula beli ngomong mahar misli apa? Ada wati sholat, ada wati sholat kayak kuplok sih. Nyak mengenai kuplok sih. Ada wati sholat kanggo pakne. Tapi misalkan tidak menyebutkan ya sah, cuma nanti bayari ruko nama mahar misli. Nah mahar misli apa? Ya mahar secara umum. Nah umumnya yang dibuat umum adalah ukuran keluarga wanita nih. Misalkan umumnya sing wis nikah, ki mbiyen mbayune mahare piro? Lah kuwi dadi ukurane mahar misile. Cara kowe mahar misile golek wong liya sing paling murah, penak. Jadi wong lanang iki memang jane hadis iku
Ya berarti sering kita katakan ya. Hadis iku ronggon-gonane nak wong kandhake api-api wonten sing apa? Sing murah mahare. Aja dienggo kanggo wong lanang. Kuwi kanggone kanggo wong wedok. Ben ora kakan ngarani nemu. Kowe nek arep aku kudu ngene cepake nemek. Ya kuwi jenenge nek sing kanggone wong lanang dadi. Ngono kuwi kanggone wong lanang ben iso ngregani. Sing wedok beda meneh. La yanwi adahu bahwa zanin. Wa man tasapa mau iku idana utang sapa man. Dainan ing utang. Wa huwa khalite man iku la yanwi ora niat sapa man qadaahu ing nyauri utang. Wong yang utang niate ora arep nyaur. Bahwa mongko teman iku sarikun kaya wong kang nyolong. Hukume kaya dene wong nyolong. Cuman cara alus. Tafsirul amal muta'alliq bi niyat wallahu ta'ala.